Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Yakub Alferli Sake dengan NIM F121 21022 akan menjelaskan mengenai petroleum system. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan petroleum system? Jadi petroleum system itu sendiri merupakan konsep yang menyatukan beberapa elemen berbeda dari proses geologi minyak bumi yang merupakan kondisi di mana akumulasi dari hidrokarbon di permukaan bumi dapat terbentuk. Oke, ini merupakan contoh gambar, yaitu akumulasi dari beberapa elemen dan proses geologi yang membentuk dari atau membentuk hidrokarbon itu sendiri. Bisa dilihat. Nah, selanjutnya untuk proses pembentukan hidrokarbon itu sendiri secara umum. Nah, jadi untuk proses pembentukan hidrokarbon itu sendiri, awalnya itu dari suatu tanaman atau organisme yang mati, kemudian akan terendapkan dan terkumpul di source rock. Nah, kemudian source rock ini akan terkubur di batuan lainnya yang proses ini berlangsung selama jutaan tahun. Dan kemudian diikuti juga oleh batuan sequoia. Nah, yang kemudian organisme yang telah terkubur ini akan berinteraksi dengan panas atau temperatur yang kemudian akan terbentuk hidrokarbon yang selanjutnya akan bermigrasi ke reservoir ataupun ke trap atau cuan-cuan yang terbentuk yang dapat menampung hidrokarbon tersebut. Nah, lebih detailnya, untuk source rock itu merupakan endapan sedimen yang mengandung bahan organik yang dapat menghasilkan minyak dan gas bumi atau kerogen ketika endapan tersebut tertimbun dan terpanaskan. Nah, jadi source rock itu merupakan batuan yang sama-sama terendapkan dengan suatu bahan organik atau kerogen. Nah, sehingga source rock ini merupakan batuan asal terbentuknya suatu hidrokarbon. Nah, selanjutnya untuk tipe kerogen atau bahan organisme. Nah, itu empat tipe. Nah, yang pertama itu ada tipe satu itu di organisme tipe alga. Kemudian yang tipe 2 itu material tumbuhan dan organisme laut. Yang ketiga itu tanaman darat. Dan yang keempat itu ada bahan tanaman yang teroksidasi. Nah, dari keempat tipe ini, yang menghasilkan hidrokarbon yang baik itu merupakan tipe satu. Yang kemudian berurutan sampai ke tipe 4 itu semakin buruk bahan organismenya, maka akan buruk juga membentuk hidrokarbonnya. Nah, bisa kita lihat, jadi indeks hidrogen dan indeks oksigen. Mengapa kerogen tipe satu itu merupakan kerogen atau bahan yang baik untuk membentuk suatu hidrokarbon. Bisa kita lihat dari kurvanya. Selanjutnya itu ada maturasi. Nah, jadi ketika suatu bahan organisme atau kerogen itu terbentuk, itu akan mengalami maturasi, yaitu proses perubahan secara biologi, fisika, dan kimia dari kerogen menjadi minyak dan gas bumi. Nah, ini terbentuk atau dipengaruhi oleh temperatur. Nah, di mana bisa kita lihat pada gambar, di mana kedalaman itu mempengaruhi temperatur, sehingga di mana bahan organisme yang terkena temperatur itu akan terbentuk. Nah, yang hijau ini merupakan oil, jadi pada temperatur 50 sampai 150 itu akan membentuk suatu oil atau minyak yang bersamaan juga akan terbentuk gas. Nah, di mana jika gas ini sampai pada temperatur 200 juga masih akan terbentuk. Nah, di mana pada maturasi ini jika suhunya eh, terlalu tinggi itu akan mengalami fermaturasi.
yang dimana hal tersebut juga tidak baik untuk pembentukan karbon. Nah, selanjutnya untuk eh, proses naturasi itu sendiri, eh, berdasarkan metode Lopatin. Nah, jadi metode ini sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu menjelaskan proses pembentukan hidrokarbon dari bahan organik itu, tapi pada metode ini hanya menjelaskan itu mengenai temperaturnya. Jadi dipengaruhi oleh temperatur, proses yang dipengaruhi temperatur sendiri, dan mengabaikan efek reaksi dari kimia serta biologinya. Nah, mungkin untuk penjelasannya hampir sama dengan yang tadi, di mana kedalaman itu akan mempengaruhi suhu dari proses terbentuknya, sehingga dengan suhu 50 sampai 100 itu merupakan suhu ideal terbentuknya minyak dan gas. Selanjutnya untuk reservoir. Nah, reservoir sendiri ini merupakan batuan yang mampu menyimpan dan mengalirkan hidrokarbon. Dan kata lain, batuan tersebut harus memiliki porositas dan permeabilitas. Nah, bisa kita lihat pada tabel. Tabel ini merupakan tabel yang menggambarkan eh, batuan-batuan yang ideal menjadi reservoir. Nah, dengan bisa kita lihat porositas dan permeabilitasnya dan fluida yang dikandung dari batuan tersebut. Nah, untuk batuan reservoir itu sendiri eh, memiliki empat sifat batuan yang ideal menjadi reservoir. Pertama itu permeabilitasnya, porositasnya, saturasi, dan kebasahan. Nah, untuk permeabilitas sendiri merupakan rongga-rongga di batuan yang saling terhubung. Nah, jadi maksudnya jika kita lihat pada gambar di bawah, ini merupakan rongga-rongga dari setiap fragmen batuan itu saling terhubung tanpa adanya tanpa adanya batasan. Nah, jadi kita lihat di sini, ini terdapat semen dari suatu batuan. Nah, ini sehingga membuat rongga dari batuan tidak terhubung. Nah, ini merupakan probabilitas yang buruk. Nah, untuk porositas itu sendiri kan space dari rongga itu sendiri. Nah, jadi seberapa besar rongga yang terdapat dalam suatu batuan. Oke, untuk selanjutnya itu saturasi. Nah, saturasi itu merupakan ini suatu fluida dalam rongga itu sendiri. Nah, jadi perbandingan besarnya suatu rongga batuan dengan fluida yang mengisinya. Nah, selanjutnya itu untuk kebasahan. Nah, kebasahan itu merupakan eh, rongga-rongga yang terisi tadi itu memiliki kebasahan tertentu. Dia apakah diisi oleh kebasahan air, atau dia tercampur, atau oil. Nah, bisa kita lihat, jika dia kebasahan air, maka setiap permukaan fragmen yang tersentuh dari setiap rongga itu akan berkenaan langsung dengan airnya. Nah, sehingga kita lihat untuk oilnya yang berwarna hijau, nah itu kan berada di tengah-tengah airnya. Nah, sedangkan untuk kebasahan yang tercampur, nah itu di sini bisa kita lihat pada permukaan fragmen atau batuannya itu ada yang terkena oil dan ada yang terkena air. Nah, untuk oil, kebasahan oil, nah itu dia seluruh permukaan batuan itu akan berkontak langsung dengan minyaknya atau oilnya. Nah, sehingga pada tengah-tengah untuk airnya sendiri itu mengisi di tengah oilnya. Dia tidak bersentuhan langsung dengan permukaan fragmen dari batuan. Nah, selanjutnya itu untuk migrasi. Nah, jadi untuk migrasi sendiri merupakan proses transportasi minyak dan gas dari batuan sumber atau source rock menuju reservoir. Nah, jadi ketika terbentuknya eh, hidrokarbon tadi, hidrokarbon tersebut akan melakukan migrasi menuju reservoir atau menuju trap.
Nah, bisa kita lihat pada gambar. Jadi awalnya hidrokarbon yang mengalami proses maturasi yang termaturasi di source rock itu setelah menjadi hidrokarbon dia akan bermigrasi menuju ke reservoir. Nah, untuk proses migrasi ini sendiri, umumnya suatu hidrokarbon akan menuju ke daerah yang lebih tinggi. Nah, karena kita ketahui sendiri bahwa hidrokarbon itu memiliki tekanan dan gas, sehingga dia akan menuju ke daerah yang lebih tinggi. Nah, bisa kita lihat juga, jika suatu sosok, maaf, maksudnya reservoir, suatu reservoir atau trap telah terisi penuh, maka suatu hidrokarbon akan tumpah. Nah, jika suatu hidrokarbon tumpah, hidrokarbon tersebut akan mengisi tempat yang lebih dangkal. Nah, maksudnya tempat yang lebih dangkal suatu cekungan atau trap yang belum terisi. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini merupakan gambaran peta migrasi dari hidrokarbon itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada timing. Nah, untuk timing ini, waktu pengisian minyak dan gas bumi pada sebuah perangkap atau trap itu merupakan hal yang sangat penting. Karena jika kita menginginkan untuk trap tersebut terisi, trap tersebut harus terbentuk sebelum proses migrasi. Nah, jika tidak, maka hidrokarbon yang telah bermigrasi sebelum terbentuknya trap, maka hidrokarbon tersebut akan lewat dan tidak akan terperangkap. Sehingga bisa dikatakan timing itu merupakan hal yang penting. Nah, selanjutnya untuk trap itu sendiri. Nah, trap itu sendiri merupakan susunan batuan yang cocok untuk menampung hidrokarbon dan disekat oleh formasi yang impermeable. Nah, sehingga hidrokarbon dapat bermigrasi lagi. Nah, mungkin bisa kita lihat pada gambar. Nah, ini merupakan hidrokarbon sendiri yang berwarna hijau. Kemudian untuk yang berwarna krim itu merupakan permeabelnya, batuan permeabel ke reservoir rocknya. Nah, kemudian yang di gambar coklat ini itu merupakan impermeable rocknya. Nah, sehingga suatu hidrokarbon yang terperangkap tidak dapat bermigrasi lagi. Nah, untuk trap atau perangkap sendiri ada berbagai tipe atau macam. Nah, yang pertama itu ada stratigrafi dan struktur serta perangkap kombinasi. Nah, untuk struktural trap, nah itu trap yang dipengaruhi oleh struktur. Nah, bisa kita lihat di sini ada trap dari anti clean, kemudian ada trap dari hold atau patahan. Nah, untuk stratigraphy trap bisa kita lihat di sini ada pinch out, ada unconformity dan rift. Nah, selanjutnya unsur yang penting itu ada seal. Nah, seal sendiri merupakan sistem batuan penyekat yang bersifat tidak permeable seperti batu lempung, mudstone, anhidrit, dan garam. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi, batuan yang sudah terperangkap itu di atasnya akan dilapisi oleh seal atau batuan yang impermeable. Nah, sehingga suatu hidrokarbon tidak dapat bermigrasi lagi. Kita lihat pada gambar. Nah, suatu gas dan minyak akan terperangkap dan disekat oleh seal atau batuan impermeable. Nah, faktor selanjutnya itu ada faktor gradient, fracture gradient. Nah, fracture gradient sendiri merupakan gradient rekahan. Nah, ini merupakan hal yang penting dalam evaluasi prospek. Therefore, fracture gradient diperlukan untuk memprediksi sejauh mana overburden rock mampu menahan minyak dan gas bumi. Nah, jadi ketika kita melakukan pemboran, fracture gradient sangat penting agar pemboran dapat berjalan baik dan lancar, sehingga hidrokarbon dapat eh, diambil dengan baik dan tidak terjadi kesalahan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.